Saudara, saya mendapatkan kesempatan untuk ikut meninjau jalan yang sempat tertutup karena longsor, khususnya lintas dari Tarutung menuju Sibolga. Saya bersama rombongan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Majen Rio Ferdianto, akan mencoba melintasi jalan ini dan melihat sampai sejauh mana perbaikan yang dilakukan oleh Satgas, khususnya oleh Batalion Zeni Tempur. Saudara, saat ini saya berada di jalan penghubung antara Tarutung menuju Sibolga. Jalan ini sempat terputus karena longsor yang terjadi pada beberapa waktu silam. Saya mendapat kesempatan bersama rombongan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Rio Ferdianto, untuk bisa mencoba jalan ini sampai sejauh mana perbaikan sudah dilakukan. Perbaikan dilakukan oleh banyak pihak, salah satunya adalah dengan Satgas Batalion dari Zeni, Kodam Bukit Barisan, dibantu dengan instansi lain seperti dari pihak polisian, dari Kementerian PUPR, dan juga dari BPBD. Ini sangat penting dikarenakan akses menuju Sibolga terputus dan masyarakat tentu saja membutuhkan bantuan tidak hanya logistik tapi juga bantuan khususnya distribusi dari Starlink. Saudara, saat ini saya berada di jalan utama yang menghubungkan Tarutung dengan kota Sibolga. Jalan ini kemarin sempat tertutup dikarenakan adanya lumpur dan longsoran. Namun, upaya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, khususnya dari Kodam 1 Bukit Barisan, Batalion Zeni Tempur 1, melakukan pembersihan. Tidak hanya pembersihan lumpur, tapi juga mengambil seperti adanya bongkaran ataupun yang ada dari bukit. Tentu saja terkait dengan pembersihan ini tidak bisa sebentar dan butuh waktu dikarenakan luasan atau mungkin longsornya ini memang cukup banyak. Nah, untuk mengetahui terkait dengan bagaimana upaya atau cara untuk bisa mengatasi dari adanya longsor yang ada, khususnya di jalan yang hubungkan dari Tapanuli menuju ke arah Sibolga. Saat ini saya sudah bersama dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, yaitu dengan Majen TNI Rio Ferdianto. Panglima, terima kasih kami sudah bisa ikut melihat langsung bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kodam 1 Bukit Barisan. Panglima, sekarang titik kita berada di mana? Ini adalah Desa Lubuk Pineng, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah salah satu titik dari 26 titik longsor yang kemarin, yang mulai sejak awal terjadinya bencana ini, menutup jalan dari Tarutung sampai dengan Sibolga. Ini saat ini kita berada di masih di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Nanti kita akan terus ke sana sampai dengan bertemu wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan Sibolga. Dari 26 titik yang awalnya tertutup, kami dari Satgas TNI Angkatan Darat, Satgas Penanggulangan Bencana TNI Angkatan Darat, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, polisian dan seluruh stakeholder mengerahkan 6 alat berat di sini. Kalau Mas lihat yang tadinya tertutup pelan-pelan sudah mulai kita bisa buka. Kemudian ini juga kita sedang mengirim satu alat berat tambahan karena kemarin ada sedikit gangguan, ada batu yang sangat besar yang tidak bisa digeser, itu membuat alat kita harus diperbaiki. Kemudian kita kirim kembali dari Medan untuk bisa bekerja. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bisa membuka 15 titik. Walaupun tadi dari pantauan udara kami dengan Gubernur, dengan Kapolda, dengan Bupati Tapanuli Tengah melihat bahwa nanti akan ada titik yang terputus, betul-betul terputus, artinya jalan aspal terputus, tidak bisa dilalui lagi. Tapi saya pikir dengan kita kerjakan ini, paling tidak kita akan membuat bisa menjadi lebih dekat, ya, bisa menjadi lebih dekat dengan titik-titik masyarakat yang terputus, karena masyarakat ini hari ini cukup banyak yang terisolir. Kemarin sudah ada 6 titik yang desa-desa terisolir yang sama sekali belum masuk bantuan, tidak bisa dijangkau oleh kendaraan maupun jalan kaki. Jadi itu harus ditempuh dengan jalan udara. Mungkin nanti kalau misalnya kita bisa membuka jalan ini sampai ke dekat mereka, paling tidak mungkin prajurit kami bisa menuruni lembah, menaiki gunung untuk lebih dekat
mengantar bahan makanan ke sana. Kebetulan sekali tadi lewat alat berat ya. Nah, ini kan pasti akan menuju ke arah Sibolga. Nah, untuk upaya mereka lakukan, apakah akan ada target atau mungkin jangka waktu mereka harus siap berapa hari atau seperti apa, Pak? Kami terus bekerja. Jadi prajurit kami bekerja dari pagi sampai dengan menjelang malam. Kemarin juga kami kembali ke prajurit kami pada saat kami tinjau ke sini, mereka jam-jam 8 baru meninggalkan lokasi. Selama kita masih bisa bekerja, kita kerjakan terus. Hanya memang kalau terlalu malam, keterbatasan penerangan dan agak rawan. Apabila khususnya bila hujan, maka kita batasi waktunya sampai dengan jam 8 malam. Ini kita 4 hari, kita sudah bisa tembus sekitar 30 km. Mudah-mudahan kami belum bisa menentukan targetnya karena memang kondisi medannya cukup sulit, tapi kita berharap 1 minggu ke depan sudah bisa terbuka sampai dengan titik yang tadi putus, sehingga bantuan-bantuan yang dari Medan, kemudian dari Jakarta yang di dropping di Silangit dan Lanut Suwondo Medan bisa kita kirim ke sini. Berarti diharapkan mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu infrastruktur pelan-pelan ya Panglima ya akan coba dihubungkan dan juga mungkin tidak hanya alat berat tapi juga pendukung lain seperti logistik makanan atau apa mungkin juga di drop. Panglima, ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin ingin tanyakan masyarakat. Tidak hanya mungkin masalah logistik atau infrastruktur bangunan. Kita mungkin juga bicara soal komunikasi. Komunikasi tidak ada seperti mungkin sambungan atau apa dikarenakan mungkin gangguan. Nah, apakah sudah ada mungkin terpikir upaya mitigasi atau mungkin seperti apa? Jadi masyarakatnya mungkin bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Sementara ini kami memang dari Kodam 1 Bukit Barisan sendiri sudah menyiapkan Starlink dengan beberapa genset untuk membuat komunikasi. Namun saat ini baru terbatas di posko-posko yang dipimpin oleh Dandim, kemudian Komandan Korem dengan Satgas gabungan dari TNI, Polri dengan pemerintah provinsi. Itu memang masih terbatas. Nah, mungkin masyarakat yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarganya bisa merapat ke posko-posko penanggulangan. Nanti kami akan perintahkan Danrem, Komandan Kodim untuk memberikan akses kepada masyarakat apabila mereka akan berkomunikasi dengan keluarganya. Hanya memang mungkin sedikit terbatas karena kapasitasnya tidak bisa digunakan oleh banyak orang. Tapi mungkin nanti kita akan by foto, kemudian kita kirim WA ke keluarga-keluarganya atau kita menggunakan media sosial untuk menginformasikan bahwa keluarganya selamat. Kami sudah beberapa kali menemukan masyarakat yang diminta kebetulan dengan kenalan-kenalan, minta tolong untuk dicarikan. Alhamdulillah sebagian besar ketemu dalam keadaan selamat. Walaupun ada juga yang memang prajurit kami dengan keluarganya ada yang menjadi korban tertimbun tanah longsor. Berarti ini akan terus masuk ke dalam untuk melihat seberapa besar dampak kerusakan dan juga melihat bagaimana Satgas bekerja, apakah mereka sudah sesuai atau bagaimana yang paling mati ya? Betul Mas, jadi kita akan terus bekerja. Ini memang sudah dapat perintah dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat untuk mapping semua titik-titik yang tidak bisa didatangi. Kami sudah ditanya apa saja yang kami butuhkan, kami sudah laporkan ke Panglima TNI, ke Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau akan segera menyiapkan dari Jakarta. Kami juga dapat bantuan dari Ibu Ketua Umum Persid Kartika Canda Kirana, Ibu Uli Panjaitan dengan Ibu Evi Agus Subianto yang juga Ibu Panglima TNI yang juga membantu memberikan dukungan melalui pesawat udara yang diturunkan di Medan. Ini sudah kami geser sebagian ke titik-titik lokasi bencana. Yang dibutuhkan saat ini diantaranya adalah selimut, kemudian kasur lipat, kemudian makanan siap saji. Kami dapat bantuan dari teman-teman, kemudian dari yang lain seperti mie instan yang bentuknya cup itu, kemudian biskuit, air mineral, dan barang-barang lain seperti pampers, kebutuhan-kebutuhan lain. Kami juga mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang layak pakai untuk kita kirim. Saya pikir ini juga penting. Kalau kita lihat di sebelah sini kan banyak rumah-rumah yang sudah kondisinya seperti ini. Mungkin mereka untuk menggunakan pakaiannya, saya yakin barang-barang di dalam rumahnya juga pasti sudah berantakan, sudah hancur. Pak Panglima, ini terakhir. Bagaimana komitmen Kodam 1 BB untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana ini bisa berjalan dengan baik? Atau minimal mungkin seperti pembangunan jalan atau mungkin rehabilitasi seperti apa?
Kami akan terus berkomunikasi dengan Forkopimda, dengan Bapak Gubernur. Kami juga laporkan ke pemerintahan pusat. Saya yakin tadi pagi kami sudah di-invite ke grup bersama Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, kemudian beberapa pejabat terkait untuk menginformasikan tentang kondisi yang terjadi. Saya pikir ini juga upaya dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden untuk mendapatkan informasi terkini yang aktual, yang real dari lapangan, dari kami semua, sehingga kami selalu melaporkan kondisi itu sampai dengan situasi bencana ini bisa diatasi dan semuanya mudah-mudahan bisa diperbaiki seperti semula. Hanya memang target pertama adalah yang kita kerjakan adalah bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan. Kebutuhan primer itu bisa kita kerjakan. Makanya kami mengkonsolidasikan prajurit kami, beberapa batalion akan merapat ke Tapanuli Utara untuk membantu, termasuk kalau memang sudah ada akses jalan. Kami dengar informasi sudah ada rute jalan yang bisa dilalui melalui Kabupaten Dairi, kemudian Sidikalang naik ke Sumbu Salam, itu wilayah Provinsi Aceh, kemudian pinggiran Kabupaten Singkil sampai dengan Sibolga. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilalui, kita bisa kirim bantuan ke Sibolga dengan Tapanuli Tengah bagian selatan, karena saat ini Tapanuli Sibolga betul-betul terisolir. Jadi mereka hanya bisa dilalui dengan pesawat udara. Baik pesawat udara, bersyukurnya alhamdulillahnya ada satu bandara di sana, Pinang Sori, yang cukup besar, itu bisa didarati pesawat-pesawat besar. Namun tetap lain. Jadi pesawat udara harus. Terima kasih Panglima atas waktunya. Tentu saja ini menjadi penenang bagi masyarakat agar masyarakat juga bisa paham dan mengerti bahwa proses ini tidak mudah dan butuh waktu. Terima kasih banyak Panglima. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Riverdianto. Dari wawancara yang saya lakukan, saya mendapat kesimpulan bahwa untuk proses ini sekali lagi butuh waktu dan kesabaran. Memang tidak mudah, apalagi saya sendiri tadi sudah melintas mulai dari Tapanuli Utara menuju Sibolga. Jalan yang saya lalui itu seperti ini, rusak dan saja butuh waktu. Diharapkan komitmen dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bisa mempercepat khususnya pemulihan yang ada tidak hanya di Tapanuli Utara tapi juga yang ada di daerah Sibolga. Jona Monangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.